Apa? PlayStation nggak ada fisiknya lagi? Jadi, jika membeli bukan memiliki, berarti membajak bukan berarti mencuri. Kira-kira gitulah akhir-akhir ini rame internet ngomongnya kayak gitu. Gue bukan tiba-tiba belain Sony. Gue juga bukan tidak berada di pihak gamer. Tapi menurut gue agak sedikit lebay. Dan sekali lagi, ini bukan Enobening yang berusaha menjadi si beda. Tapi gue akan sajikan beberapa kenyataan bahwa memang dunia game udah bukan era kita lagi. Jadi gimana pendapat gue mengenai PlayStation yang gak bakal ngeluarin fisik lagi, dan apakah jadinya kita pirating aja? Kenapa ke situ mentalnya? Sony confirms it will stop making physical PlayStation game in 2028. Yes, ini udah kabar yang rame banget dan banyak orang udah ngomongin tentang fakta bahwa Sony atau PlayStation itu nggak akan lagi mencetak atau membuat game-game yang ada di dalam disk, alias kaset-kaset gamenya. Banyak orang yang kecewa, banyak orang yang ngamuk, bahkan banyak orang yang mengeluarkan video lama Sony di mana dulu mereka sempat ngeledek kompetitornya yang ngasih tahu tutorial gimana caranya main bareng temen lu atau minjemin game lu ke temen lu. Dengan cara ya dengan pinjemin kaset fisiknya. This is how you share your games on PS4. Thanks. Tapi kok tiba-tiba di 2028 mereka nggak lagi produksi? Ini kan kayak hipokrit kalau kata orang. Gua sih nggak setuju ya. Tapi gini, sebelum makin jauh, gua kasih tau lagi ya. Apakah gua pengen adanya fisik? Iya. Apakah gue juga tidak setuju? Iya. Tapi gue juga tidak setuju dengan kelebayan kalian yang bilang bahwa ini perusahaan hipokrit, atau ini juga menghancurkan Sony sendiri sebagai industri karena nggak mulai ngeluarin fisik. Atau alasan ketiga yang paling lebay adalah, ya kalau gitu, kalau tidak membeli artinya memiliki, berarti ya pirating, tidak lagi stealing gitu. Kayak, kenapa mentalnya ke situ? Oke, gue juga paham yang ketiga kalian mau ngomongin apa, tapi kita ngomongin faktanya dulu deh. Apa alasan terbesar PlayStation nggak mau lagi ngeluarin fisiknya? Karena bete aja sama kalian? Karena nggak suka aja? Atau karena ada alasan kapitalis lah, atau ada alasan industri terhadap hal itu? Jelas ada. Nggak mungkin tiba-tiba kayak, game fisik sepertinya kurang ya. Apalagi ini perusahaan berasal dari Jepang yang seperti yang kalian tahu, orang Jepang, well, gue udah pernah ke Jepang dan gue melihat owning di Jepang dan di kultur Jepang itu benar-benar mesti fisik. Kalau lu suka J-pop, lu tau pasti banyak banget CD, kaset masih dijualin di mana-mana, idol juga. Padahal bisa dengerin di Spotify, padahal bisa dengerin di YouTube Music. Kenapa mereka beli kaset ya? Karena kultur di Jepang tuh masih owning banget. Makanya agak aneh kan Sony kok malah kayak, lah, lu sendiri dari Jepang masa nggak sadar orang-orang Jepang masih suka beli kasetnya? Itu dia masalahnya. Itu cuma terjadi di Jepang. Well, di negara-negara lain juga pasti terjadi, tapi angkanya nggak masuk akal. 85% PlayStation game sales are digital. Is physical gaming dying? Ini ada artikelnya dan ada datanya bahwa nyatanya 85% orang itu belinya digital, nggak lagi fisik. Yang fisik cuma 15%. Mungkin 12%-nya Jepang, ini mungkin ya, gue nggak tahu angka berapa. Mungkin 12%-nya Jepang, 3% lainnya ratain satu dunia. Secara ekonomi ini emang nggak oke. Loh, nggak oke gimana loh? Toh orang ujung-ujungnya beli kan. Nah, ini mungkin banyak yang orang kurang tahu atau belum tahu atau mungkin lupa. Sekali lagi ya, gue nggak belain Sony, gue juga pengen owning gitu. Tapi buat bikin kaset itu perlu cost production yang lebih dari sekedar digital. Mesti ada case-nya, mesti ada disknya, lu printing lagi, lu masukin kertas lagi, lu plastikin lagi, apalagi biaya distribusinya, lu shipping dulu tuh distribusi pakai kapal tuh kaset-kaset fisiknya ke negara-negara lain, ongkosnya nggak mungkin cuma seperak dua perak, apalagi nyampe toko, pas nyampe toko apa, mesti marketing lagi, mesti ditaruh posternya, taruh bonusannya, taruh merchandise-nya, gimana caranya TV di toko-toko. Ini gue ngejelasin ini pada relate nggak ya? Jadi gini teman-teman, ini di Indonesia udah jarang ya, tapi kalau kalian tahu di Amerika itu tuh banyak banget toko game. Nah, di toko game itu kan ya biar game lu kebeli, lu mesti ada marketing dong, ada iklannya dong, yang dimana mungkin ditaruh di TV, ditaruh di raknya, ditempel apa. Gini deh, lu ke Alfa, Indomaret, atau ya lu pasti pernah lah Alfa, Indomaret kan kok ada ya produk-produk yang kayak punya raknya sendiri, kayak ada itunya sendiri, logonya sendiri, ada brandnya sendiri, bahkan ada SPG-nya kadang-kadang di situ nawarin dan nyobain. Kalau lu ke supermarket, itu tidak gratis Pak, itu bayar. Sedangkan dengan digital, lu tinggal punya kopiannya, mungkin lu advertisingin dengan taruh di website iklannya, atau mungkin lu bikin diskon-diskon khusus di penjualan-penjualan market lu. Bahkan mereka punya marketnya sendiri, nggak perlu toko orang lain untuk menjual barangnya. Secara kapitalis, ya mau nggak mau lebih murah. Dan itu ternyata dibutuhkan sama 85% pemain, bukan yang 15%. Itu yang pengen gue sampein. Bukan mengglorifikasi keputusan ini, tapi gue mencoba membuat kalian mungkin sekali lagi lebih paham gitu, bahwa ya, itulah yang terjadi sekarang. Bahwa nyatanya, kayaknya emang eranya udah bergeser. Era kita, orang-orang 90-an tuh emang udah nggak bisa lagi membangga-banggakan kultur kita tuker-tukeran CD gitu. Sekarang family sharing aja di Steam. Argumen berikutnya yang menurut gue paling berbahaya, yaitu kalau tidak memiliki, ya lebih baik pirating aja gitu.
toh membeli tidak memiliki dan pirating itu tidak mencuri kan segala macam, menurut gua kurang oke. Oke, kita ke problem pertama dulu ya. Gue setuju karena memang nyatanya banyak sekali peraturan-peraturan yang kalian mungkin malas baca dan malas terjemahin, yang intinya adalah ketika kita beli game ternyata kita tuh nggak membeli gamenya, tapi kita tuh membeli izin masuk gamenya. Nah maka dari itu menurut gua ya kita harus ini nih semacam mendukung, dan ya gue tau ini nyebelin nyapain kayak ya elah gitu kan, harusnya udah otomatis nggak kayak gini dong, tapi ya dunianya kayak begitu. Gue juga pengennya ya itu apa, stop killing the game yang udah gue bahas di thumbnail yang kayak gini segala macam. Yang intinya adalah pengen majuin nih peraturan dimana ketika kita beli game itu beli game walaupun itu digital, bukan beli izin main game, sehingga kalau servernya tutup orang bisa bikin servernya sendiri, lu bisa mainin lagi karena lu own the game, lu bisa mainin lagi gitu loh. Dan gue pengen banget itu terjadi tuh idealnya. Ya udahlah, oke, secara data era generasi orang tua udah lewat, semuanya digital, tapi boleh nggak stop killing the game ini berhasil lolos dan bener-bener ketika gue beli game digital pun gue own that digital things dan gue bisa mainin itu kapanpun walaupun servernya udah lu tutup. Itu idealnya menurut gua. Bang, baju yang lu pakai tuh apa sih? Kursi yang lu pakai apa sih? Mouse yang lu pakai apa sih? Keyboard tuh apa? VG apa? Color apa? Kalau kalian mau tahu, kalian cek aja di deskripsi di video ini atau ke Instagram gua ke highlight yang ini. Di situ akan gua spill alat-alat gua selama ini hariannya pakai apa, kerja pakai apa, dan ada linknya langsung untuk beli. Dan kalau kalian beli pakai link itu, tentu saja kalian udah support gua karena itu adalah link affiliate. Jadi kalau kalian beli pakai link gua, thank you udah support and opening. Jadi jangan lupa cek highlight gua atau cek deskripsi video YouTube di bawah. Now back to the video. Gue juga gak mau jadi si pembela generasi gue. Gue sendiri adalah generasi yang sempat ngerasain Void Century. Buat yang belum tahu, gue sempat punya PS1, punya Sega, punya Nintendo, Super Nintendo, tapi itu semua adalah pemberian dan abis itu miskin, semuanya dijualin dan gue tidak merasakan PS2, PS3, PS4 dan baru sekarang gue punya PS5. Kaset-kaset gue tentu bajakan semua yang PS1. Kayak satu Indonesia PS1-nya bajakan semua ya, kecuali anak-anak sultan berduit parah. Itu pun juga sudah hilang. Gue pribadi tidak punya koleksi terhadap game-game fisik. Tapi bukan berarti gue nggak mau. Gue kalau misalnya bisa mengulang waktu, gue pengen koleksi itu semua. Gue pengen punya collector editionnya dan lain-lainnya. Gue pengen nabung untuk itu. Gue pengen bangga punya koleksi itu. Sebagaimana gue juga koleksi anime-anime kesukaan gue, tapi sayangnya di game gue tidak sengkoleksi itu karena gue merasakan Void Century. Mangga, kalian lihat kan, lu bisa baca digital, tapi gue udah baca digitalnya pun gue ke Jepang cuman buat beli lagi fisiknya because I love to collect it, dan gue juga jadi motivasi untuk gue belajar bahasanya. Jadi yes, gue tidak mengkoleksi game, tidak sempat mengkoleksi game lebih tepatnya gara-gara Void Century, tapi gue mengerti perasaan teman-teman yang pengen mengkoleksi fisik game. Anjir, Concord pemberian Aldo yang ada di studio itu jadi barang langka, mampus lu itu. Diskon Concord rare item itu, collector edition, mampus lu. Gue lepas 50 juta pokoknya. Sejarah itu bro. Tapi ya sayangnya era tersebut perlahan akan bergeser. Tapi bukan berarti gue langsung pasrah dan iyain aja. Gue pengen stop killing the game sukses. Gue pengen ada family sharing yang lebih leluasa dan jelas. Dan jangan hanya karena gue pengen fisiknya ada, terus ya para pemain di industri game kewalahan sama keuangannya dan akhirnya makin terpuruk. Karena logika aja pak, generasi bawah itu makin kesini makin digital, makin jarang ada yang ketularan untuk koleksi fisik. Kalaupun ada, duitnya nggak kuat. Gue yakin kok, lu tanya sama bocil-bocil, lu mau nggak disknya? Lu mau nggak koleksi collector editionnya? Lu mau nggak figur ini? Lu mau nggak manga cetak ini? Mereka juga pengennya mau. Wani piro, duitnya raono, takai nih. Faktor ekonomi ngaruh banget pak. Dan yang gue gedek kayak di internet sana banyak yang koar-koar, tapi gue tahu mereka nggak koleksi. Mereka cuma ikut. Lu pada seriusan, gue gedek lu pada emang koleksi anjing. Main koar-koar, wah gimana nih, nggak ada lagi fisiknya. Kapan lu beli fisik terakhir, Sat? Emang yang pengen ikut berantem aja lu. Tapi bukan berarti nggak bisa dikritisi, bukan berarti nggak ada salahnya. Saya di sini hanya memberikan perspektif yang berbeda. Kalau boleh idealnya fisik tetap ada, stop killing the game jalan, harga game makin murah. Tapi apakah mungkin itu semua terjadi? Saya rasa tidak. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Kritik, tambahan, koreksi, silakan komen di bawah. Dan ya, sekian Game Breng untuk episode kali ini. Gua sendiri lagi sering-seringnya terjun ke industri game sebagai orang yang bantuin studio-studio game lokal kita Indonesia. Gua agak ke-trigger, ini konteks saya. Gua agak trigger ketika dia bilang ya kalau itu kita malingin aja gitu kan, kita pirate aja gitu kan. Sedangkan gua tahu perjuangan teman-teman gue yang bikin game. Itu konteksnya mungkin biar kalian bisa dapetin gitu. Dan industri game Indonesia tuh lagi berkembang banget loh bro. Please, setidaknya kalau lo nggak bisa beli gamenya dan malas mainin game Indonesia, janganlah di pirate ya. Kesian teman-teman gue, oke? Studio-studio game lokal kita, please, boleh? Jadi jangan terlalu dikumandangkan lah itu slogan. Apalagi kasusnya menurut gue nggak harus sampai ke situ. Menurut gue. Koreksi gue kalau salah. Dan ya, sekian Game Breng untuk episode kali ini. Gue Nobring pamit undur diri. Thank you para member. Komen di bawah game yang kalian tunggu di 2028 selain GTA. Itu apa? Dan untuk kita semua, oh ya, PS6 jadi otomatis harusnya neken harga biar bisa lebih murah karena nggak perlu lagi ada slot disk. Stay clean and sound.